bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Semua ya. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa masuk ke sekolah, bisa menimba ilmu dan kelak semoga kita menjadi orang yang sukses. Amin. Baik, agar kegiatan kita hari ini barokah, mari kita berdoa dulu. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya agar di hati kita senantiasa cinta dan bangga kepada negara ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Coba Bapak ingin cek apakah masih ingat materi yang kemarin. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Silakan Hasan. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Ya, tepuk tangan untuk Hasan. Jadi kita masih ingat ya materi kita. Jadi salah satu bentuk interaksi sosial itu ada yang asosiatif. Nah, yang asosiatif itu ada kerjasama, kemudian ada asimilasi, kemudian ada akomodasi. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk interaksi sosial yang kerjasama. Karena kerjasama ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita membantu teman, saudara, orang tua, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang kerjasama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam bentuk kerjasama terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Nah, oleh karena itu, karena materi kita hari ini sangat penting, yaitu kerjasama, terutama dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari dan juga berdasarkan tujuan pembelajaran. Harapannya Bapak, kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, agar kalian paham materi kita hari ini tentang kerjasama, sehingga kalian nanti menjadi orang-orang yang suka bekerja sama, suka membantu, menolong orang lain. Kemudian selama pembelajaran ini kalian akan dinilai. Apa saja yang dinilai? Satu, sikapnya. Yang kedua, kalian akan dinilai pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, kalian akan dinilai keterampilannya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Silakan dibersihkan dulu alat tulisnya, bukunya. Kemudian kalau ada sampah dibuang. Ini kira-kira sedang apa ini? Sedang berkenalan, sedang bersalaman ya. Ini mungkin dalam suatu rapat. Nah, kira-kira ini baik atau buruk? Baik ya. Kemudian ini ada gambar apa ini? Tawuran. Ini ada gambar tawuran ya, antar dua kelompok ini sampai bawa tongkat ini. Benar-benar ingin menyakiti atau bahkan membunuh paling ini ya. Nah, kira-kira ini positif apa negatif? Negatif. Jadi yang asosiatif atau yang positif kerjasamanya yang mana kira-kira? Timur. Yang timur ya, yang asosiatif atau yang baik yang timur. Kemudian Bapak punya gambar lagi. Nah ini gambar apa? Orang yang kuat. Membersihkan selokan. Iya betul, membersihkan selokan. Ya. Coba seandainya selokan ini tidak dibersihkan, kira-kira akan menyebabkan apa? Banjir ya, banjir karena saluran airnya tersumbat. Sehingga kalau banjir, maka masyarakat aktivitasnya akan terganggu. Nah, selain gambar, Bapak punya tayangan video ini. Silakan diamati ya. Banjir dan longsor yang terjadi di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dilanda banjir dan longsor pada Senin kemarin. Akibat musibah ini, aktivitas warga lumpuh karena terputusnya akses jalan. Longsor dan banjir terjadi karena stasiun Wijayapura. Akibat dari longsor, warga dan juga kampung di sekitar area bencana menyusuri tempat bencana. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Riau segera mengirimkan bantuan berupa
sembako dan komisi untuk korban banjir dan longsor di Hulu Selasa. Personel BPBD Kepulauan Riau sudah diberangkatkan pada Senin sore bersama dengan rombongan Kapolres Natuna serta Bupati Natuna ke Selasa untuk membantu percepatan penanganan serta evakuasi korban. Selain sembako, tenda juga akan diberikan untuk korban longsor dan banjir di Hulu Selasa. Dari gambar dan video yang Bapak tayangkan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada, silakan dimulai dari Leni. Mengapa banjir sering terjadi di Indonesia? Iya, mengapa banjir itu sering terjadi di negara kita ya? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Wahyu. Apakah dengan minimalisir terjadinya banjir di Indonesia? Iya, bagaimana caranya kira-kira bisa meminimalisir terjadinya banjir? Ada pertanyaan lain nggak dari video dan gambar tadi? Apakah dampaknya tidak ada banjir bagi masyarakat? Iya, kira-kira kalau kita sering terjadi banjir misalnya, sering terjadi banjir di Indonesia, apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kalian jawab nantinya ketika kalian diskusi. Untuk menjawab masalah-masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, maka Bapak akan membentuk kelompok untuk mendiskusikan jawabannya kira-kira seperti apa ya. Silakan membentuk kelompok seperti yang sudah Bapak berikan di grup WA. Ini sudah betul, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Ayo silakan berkelompok. Jadi Bapak akan memberikan LKPD dan bahan ajar untuk menjawab dari masalah-masalah yang sudah kalian tanyakan tadi, yang sudah Bapak utarakan di depan tadi ya. Kelompok 1 ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3 ya. Baik, silakan mulai diskusi. Kelompok 2, apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Jadi kalau belum perhatikan, ini jawabannya sudah lumayan bagus. Tapi kelompok 2 satu kurang lengkap. Baik, untuk kelompok 3 ini apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah, kalau Bapak lihat jawabannya juga sudah bagus. Sebelum presentasi, mari kita speaking dulu agar kita fresh kembali. Yuk, semuanya yuk, bergerak. Yuk. Ya, semuanya bergerak. Ya, sudah tepuk tangan. Baik, sekarang dimulai dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan maju perwakilan dari kelompok 1. Mencegah banjir yaitu 1. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai. 2. Menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir. Mendirikan hunian. B. Menghindari mendirikan bangunan di pinggir sungai. Faktor penyebab terjadinya banjir antara lain yaitu saluran air yang tercemar akibat sampah, penebangan hutan secara liar, minimnya daerah resapan air. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat banjir yaitu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga dengan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan membantu korban yang menimbulkan sehingga dampak terjadinya dapat segera terselesaikan dan teratasi. Baik, setelah kita simak bersama, Bapak juga menyimak tadi, jawabannya sudah bagus ya, sudah lengkap dari kelompok 1. Misalnya tadi wacana apa yang dilihat
dari peta dan artikel yang dibaca, yaitu tentang terjadinya bencana alam di Indonesia. Dan yang paling banyak adalah banjir. Nah, tadi juga disebutkan penyebabnya apa banjir itu? Bisa karena kurangnya kerjasama ya di dalam membersihkan selokan, kurangnya kerjasama di dalam membersihkan sampah-sampah, sehingga yang menyebabkan banjir. Sebelumnya ada tanggapan nggak dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Saya merasa setuju harus ada kerjasama yang baik termasuk dengan pemerintah setempat untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir lagi. Iya, jadi itu dilengkapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi semakin lengkap kita membahas persoalan kali ini tentang banjir. Apa penyebabnya, solusinya bagaimana agar banjir tidak terjadi lagi. Sebagai penghargaan, Bapak berikan kepada kelompok 1 yang sudah bagus di dalam presentasinya ya. Tepuk tangan lagi. Tadi kita sudah banyak belajar ya. Dimulai dari Bapak menampilkan sebuah video masalah tentang banjir. Kemudian kalian membentuk kelompok mendiskusikan bagaimana cara mengatasi banjir yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian kalian tadi presentasi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi? Silakan Rahman. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu kerjasama dan gotong royong menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, reforestasi dan sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Rahman. Nah, sekarang untuk mengukur apakah kalian paham materi yang tadi disampaikan, materi yang kalian pelajari hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Yuk, silakan. Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya? Bisa semua ya, jawab ya. Sudah semua anak-anak? Sudah ya, silakan digunakan. Jadi ini hasil jawaban kalian akan Bapak nilai, minggu depan akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, sekarang sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalau menyenangkan silakan tersenyum. Kalau tidak menyenangkan silakan tangannya taruh kepalanya. Silakan. Bagaimana reaksinya? Apakah menyenangkan atau enggak? Ya, berarti pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang lembaga sosial ya. Jadi silakan di rumah dipelajari dulu ya. Dan sebagai tindak lanjut, silakan di rumahnya dikerjakan halaman 40 masih tentang kerjasama ya, agar kalian lebih paham lagi materi yang kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.